Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang masa depan, dan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku-buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti Bank Soal Digital, Perpustakaan Digital, dan Learning Management System Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster,
dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat ini coding dan kecerdasan artifisial bukan lagi hanya untuk mahasiswa atau profesional IT. Anak-anak usia SD bahkan sudah mulai dikenalkan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan pemrograman. Melalui coding, siswa belajar berpikir terstruktur, sistematis, dan logis. Mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara kreatif dan efisien. Sementara, dengan belajar kecerdasan artifisial, mereka bisa memahami cara teknologi berpikir dan mengambil keputusan dari data. Ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis dan literasi data, dua skill yang penting di abad ke-21. Menurut berbagai penelitian, 65% anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD akan bekerja di bidang yang belum ada di hari ini. Maka, menyiapkan mereka sejak dini jadi keharusan, bukan pilihan. Sekolah dengan literasi teknologi sejak dini menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi. Siswa lebih terlibat aktif dan cakap dalam menghadapi dunia digital. Untuk membantu Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah menghadirkan pembelajaran teknologi yang tepat, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menghadirkan seri buku coding dan kecerdasan artifisial yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indonesia. Mulai dari SD kelas 5, SMP kelas 7, hingga SMA kelas 10 dan 11. Buku ini memandu siswa belajar step by step dari blok coding, pengenalan Python, hingga konsep dasar kecerdasan artifisial. Tugas dan proyek dalam buku ini terintegrasi dengan alat peraga edukatif, coding, dan kecerdasan artifisial dari Artek untuk memberikan pengalaman pembelajaran mendalam yang joyful, mindful, dan meaningful. Seluruh buku telah lulus penilaian dan dinyatakan layak berdasarkan SK Kemendikbud nomor 5 tahun 2025 tentang buku teks pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan. Scan QR Code di layar ini untuk melihat katalog lengkapnya, karena masa depan dimulai dari ruang kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak dan Ibu Guru di webinar Sapa Sekolah bulan Agustus 2025. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan komunitas Guru Belajar Nusantara. Saya Yose, mohon izin akan membuka dan memandu webinar ini hingga kurang lebih selama 2 jam ke depan. Nah, baik Bapak dan Ibu Guru, di kesempatan kali ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan komunitas Guru Belajar Nusantara membawakan topik persiapan pendaftaran TKA peserta didik dalam memahami prosedur dan strategi efektif untuk sekolah.
Nah, Bapak dan Ibu, kita semua tentu tahu bahwa memahami TKA bukan hanya sekedar tes seleksi saja, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik. Dengan persiapan yang matang, sekolah tidak hanya dapat membantu siswa meraih hasil optimal, tetapi juga bisa memastikan seluruh proses pendaftaran berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Melalui forum ini, kita akan bersama-sama menggali informasi mengenai alur pendaftaran, langkah-langkah teknis yang perlu diperhatikan, bahkan strategi efektif yang bisa diterapkan oleh sekolah agar peserta didik nantinya lebih siap menghadapi TKA. Harapannya, setelah kegiatan ini, sekolah memiliki bekal yang lebih kuat untuk mendampingi siswa, baik dari sisi administratif maupun akademis, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Untuk itu, mari kita ikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan antusiasme agar apa yang kita pelajari hari ini benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan sekolah dan peserta didik kita. Saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis dari Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya ada buku teks utama kurikulum Merdeka dari jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi juga dari jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK. Lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, buku TKA, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu seperti Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, kit numerasi, ATK, dan masih banyak lagi yang dapat Bapak dan Ibu guru temukan di platform marketplace kami yaitu Siplah Gramedia. Nah, Bapak dan Ibu guru dapat membuka website lalu ketik siplahgramedia.id. Lalu Bapak dan Ibu guru bisa belanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan juga sungkan untuk menghubungi customer care kami di Siplah yang ada di 0812 966 2940 atau seperti yang tertera di layar presentasi. Nah, baik Bapak dan Ibu, webinar Sapa Sekolah dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan bagi Bapak dan Ibu guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang pastinya berkompeten. Nah, acara kita terselenggara atas dukungan dari Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Siplah Gramedia, dan juga Gramedia Printing Group. Selain itu, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, diantaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi dengan komunitas guru belajar Nusantara dengan sumber yang ahli di bidangnya untuk mengupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu guru. Nah, kita akan memasuki acara utama, tapi sebelumnya saya izin membacakan peraturan selama acara berlangsung supaya acara bisa berjalan dengan tertib. Selama berjalan webinar, yang perlu diperhatikan adalah seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi, peserta yang ingin bertanya bisa lebih dulu ketik di kolom chat atau nanti akan ada sesi tanya jawab yang bisa ditanya jawabkan secara langsung dengan narasumber. Dan yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Nah, kita akan berkenalan dengan narasumber siang ini. Beliau adalah Ibu Nanik Yuniastuti, MPD, seorang pendidik sekaligus penulis produktif di bidang biologi dan IPA. Saat ini, beliau aktif sebagai guru biologi di SMA Negeri 2 Yogyakarta, sekaligus editor jurnal karya ilmiah Ide Guru. Dari sisi akademik, beliau menempuh pendidikan S1 Biologi dan S1 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Yogyakarta,
kemudian melanjutkan ke jenjang S2 Pendidikan Biologi di universitas yang sama. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah berpengalaman mengajar di berbagai jenjang, mulai dari SMP, SMA, juga SMK sejak tahun 2005. Selain itu, beliau juga telah menulis sejumlah buku pelajaran biologi dan IPA yang diterbitkan oleh penerbit nasional ternama, serta buku terbaru berjudul Mantra TKA yang terbit pada tahun 2025. Tidak hanya menulis buku, Ibu Nanik juga aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya dalam pengembangan model pembelajaran inovatif serta media pembelajaran biologi. Dengan pengalaman yang kaya, baik sebagai pendidik, penulis, maupun peneliti, kita tentu akan mendapatkan banyak wawasan dan strategis praktis dari beliau. Mari kita sambut Ibu Nanik. Selamat siang, Bu Nanik. Sepertinya masih ke mute, Ibu. Selamat siang, Mbak Yose. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah aman, Ibu. Ya, terima Sudah kasih. terdengar jelas. Iya. Apa kabar, Ibu Nani? Alhamdulillah baik, sehat, Mbak Yose. Oke. Siap untuk membawakan presentasi siang ini, Bu? Insya Allah siap. Oke. Baik, kalau gitu saya persilahkan kepada Ibu Nanik untuk memulai pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit ke depannya, Bu. Nah, Bapak dan Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yose. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ibu yang sudah bergabung di forum yang dibuka oleh grup Gramedia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga di siang hari ini Bapak Ibu masih punya energi, nggih. Mohon maaf, karena webinar ini diselenggarakan di jam efektif pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu harus berbagi, ya, berbagi antara ketugasannya di kelas dengan webinar ini. Namun, di forum ini nanti kita akan sharing bersama Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah, informasi yang sudah saya peroleh, nanti kita sharing demikian pula dengan Bapak Ibu yang barangkali sudah memperoleh informasi yang jauh lebih update, nanti kita akan sharing bersama di forum ini. Terima kasih. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Mbak Yusuf? Sudah terlihat, Bu. Tinggal Sudah. di slideshow saja, supaya lebih jelas. Oke. Mohon maaf Mbak, saya masuk slide pertama. Ya. Baik Bapak Ibu, izin untuk mempresentasikan informasi yang sudah saya rangkum dalam beberapa slide ke depan, Jik. Sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yose, bahwasanya pada siang hari ini kita akan sharing bersama terkait informasi TKA 2025, bagaimana prosedurnya serta strategi efektif yang bisa kita lakukan, apalagi Bapak Ibu guru sekalian peserta webinar ini, saya yakin semuanya adalah tenaga pendidik yang peduli dengan kecerdasan generasi bangsa, dan di momen TKA 2025 ini menjadi momen awal kita setelah beberapa waktu yang lalu uh, ujian nasional itu dihapuskan ya Bapak Ibu. Nah sekarang ada lagi event yang disebut TKA, tes kompetensi akademik, barangkali menjadi sesuatu yang baru bagi beberapa Bapak Ibu, atau mungkin bahkan Bapak Ibu sekalian di sini ada yang sudah pernah menjadi narasumber ataupun mengikuti webinar di tempat lain. Nanti kita akan sharing bersama. Saya mulai dari apa itu TKA nih Bapak Ibu, karena kalau katanya nggak kenal itu maka tidak sayang. Ya. Jadi TKA atau yang kepanjangannya tes kemampuan akademik itu sudah mulai diluncurkan oleh pemerintah sekitar eh, pertengahan bulan Juli kemarin. Jadi informasi ini sudah kita terima di sekolah masing-masing, dan
TKA rencananya akan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan TKA itu sendiri, nanti Bapak Ibu bisa browsing di Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang TKA itu sendiri. Sebenarnya TKA ini tujuannya untuk apa? Apakah TKA itu sama dengan ujian nasional atau yang beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan tuh ANBK, Asesmen Nasional. Sebenarnya TKA ini tujuannya untuk apa? Ketika diluncurkan untuk ah, untuk ditempuh oleh murid-murid kita sekalian ya. Mohon maaf itu. Karena ada nomenklatur baru nih, Mbak Yose. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka kita masih peserta didik, kalau yang sekarang itu murid ya Mbak, kita menyebutnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Oh, ya di sepertinya kembali ke era saya dulu waktu masih SD Mbak ya. Dulu murid sekarang kembali ke murid lagi gitu. Ya, oh iya. ya, Oke, oke, Ibu. Terima kasih untuk informasi terbaru ini, Bu. selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari yang sudah saya rangkum dari Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 bahwasanya tes kemampuan akademik ini tujuannya adalah yang pertama memperoleh informasi capaian akademik yang terstandar Bapak Ibu. Kenapa saya fontnya saya merahkan di situ? Karena sejak UNAS itu dihapuskan belum ada asesmen atau evaluasi bagi siswa atau murid itu yang terstandar secara nasional. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kabar pada waktu era di kurikulum Merdeka di awal, jadi bahwasanya siswa kita angkatan pertama dari kurikulum Merdeka itu kesulitan ketika mendaftarkan studi lanjut di perguruan tinggi di luar negeri karena mereka tidak membawa bekal nilai yang terstandar secara nasional. Jadi nilai itu diperoleh sifatnya lokal atau hanya diberikan oleh sekolah-sekolah. Demikian pula yang terjadi di daerah saya di Provinsi DIY juga. Bahkan untuk ujian sekolah pun kami juga menyelenggarakannya sifatnya lokal gitu. Jadi tidak kerjasama dengan sekolah-sekolah lain sehingga nilai yang dibawa oleh siswa, yang diperoleh oleh siswa itu sifatnya juga lokal. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasannya TKA ini menjamin pemenuhan akses bagi murid tidak hanya untuk sekolah yang formal, namun juga bagi mereka yang menempuh pendidikan di jalur non-formal maupun pendidikan informal sebagai bentuk penyetaraan hasil belajar. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa pendidikan non-formal yang bisa diikuti oleh peserta didik atau murid, misalnya paket paket B, paket C ya untuk jenjang SMA itu paket C, jenjang SMP itu paket B semacam itu, mereka bisa mengikuti TKA ini sebagai bentuk penyetaraan hasil belajar. Jadi kalau dulu mungkin istilahnya semacam ujian negara atau ujian kesetaraan, jadi TKA ini karena sudah terstandar secara nasional dan dilakukan juga secara serempak dalam skala nasional, jadi hasilnya nanti pun juga akan bisa digunakan oleh mereka atau siswa yang menempuh pendidikan di jalur non formal itu sebagai salah satu poin kelulusan mereka di jalur pendidikan tersebut. Demikian pula dengan para murid yang menempuh pendidikan di jalur informal, misalnya seperti homeschooling atau sekolah rumah, itu juga bisa menempuh TKA ini eh, yang juga bisa digunakan sebagai hasil penyetaraan hasil belajar. Jadi kalau zaman kita dulu ya, kita ada ujian negara seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah, yang ini tentunya poin ketiga itu utamanya bagi kita ya Bapak Ibu sekalian, bagi kita sebagai pendidik bahwasanya melalui TKA ini itu menjadi salah satu ajang untuk meningkatkan kapasitas pendidik, kemudian mengembangkan penilaian yang berkualitas. Karena di dalam TKA ini dari kementerian itu sudah menetapkan mata pelajaran apa saja, kemudian kompetensi apa saja yang akan diujikan melalui tes kompetensi akademik ini dengan kisi-kisi yang sudah detail dijelaskan melalui perkaban seperti itu, sehingga materi yang diujikan di TKA ini linear dengan mata pelajaran yang sudah ditempuh oleh siswa yang itu masuk ke dalam rapot murid seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya adalah memberi bahan acuan pengendalian dan penyaminan mutu pendidikan. Nah ini tentunya dalam skala yang lebih luas, skala global, bahwasanya hasil TKA nanti bisa menjadi
sumber pemetaan kompetensi murid, Bapak Ibu. Jadi dari yang sudah ditempuh oleh siswa nantinya untuk SMA sekitar bulan November, kemudian untuk yang Dikdas itu masih tahun depan di sekitar bulan Maret April 2026, itu akan bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui peta kompetensi siswa di daerah masing-masing. Nah, kalau melihat dari sejarah, ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mencermati bahwasannya beberapa jenis asesmen atau evaluasi yang pernah dilakukan atau yang pernah kita lalui bersama, terutama Bapak Ibu guru, tentu tidak asing dengan istilah UN, ANBK, dan yang terakhir sekarang adalah TKA. Gitu. Dari sini, dari slide ini Bapak Ibu bisa mencermati bahwasanya perbedaan dari ketiga jenis asesmen itu adalah yang paling utama untuk UN dulu sempat digunakan untuk salah satu poin penentu kelulusan ya sebelum diajukan ke MK seperti itu. Namun untuk AN dan TKE ini tidak digunakan sebagai eh, poin untuk menentukan kelulusan siswa. Jadi dari instruksinya dari kementerian, TKA itu memang tidak diwajibkan di Bapak Ibu untuk murid. Jadi murid itu bebas untuk menentukan pilihannya apakah bersedia mengikuti maupun tidak mengikuti. Kemudian untuk model soalnya, model soal relatif mengikuti dari UN, ini masih ada tipe soal yang pilihan ganda karena UN itu juga berbasis komputer, jadi tidak mungkin kan untuk soal dalam bentuk esai. Kemudian untuk AN juga pilihan ganda kompleks. Nah, untuk yang TKA ini, tipe soal yang dikeluarkan oleh kementerian adalah tipe pilihan ganda biasa yang tentunya Bapak Ibu tidak asing ya dengan pilihan ganda dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak Ibu ketika melakukan evaluasi kepada muridnya. Dan ada satu lagi pilihan ganda kompleks yang nanti akan kita berbagi, kita sharing di slide yang berikutnya. Kemudian bagaimana dengan pengawasannya? Kalau dari segi pengawasan, antara UN, AN, dan TKA itu relatif lebih ketat untuk yang UN dan TKA. Sementara untuk yang AN, karena AN itu pesertanya hanya sampling saja, tidak semua siswa mengikuti AN, meskipun diawasi oleh pengawas silang, namun tidak seperti yang terjadi pada UN dan TKA. Izin berbagi Bapak Ibu, untuk kegiatan TKA nantinya, pengawasan itu akan dilakukan secara berlapis, dari pengawas yang dari pemerintah daerah, biasanya kita mengambil pengawas silang dari Bapak Ibu guru di sekolah terdekat. Ya. Jadi disilangkan dengan sekolah terdekat. Kemudian ada lagi pengawas yang kalau kita dulu menyebutnya pengawas independen ya. Untuk eranya UN dulu kita sebut sebagai pengawas independen yang itu berasal dari kalangan perguruan tinggi. Nah, untuk saat ini, untuk PKA ini, pengawas itu kalau dari perguruan tinggi kita menyebutnya pengawas penyelia. Gitu. Jadi ada pengawas silang dan pengawas penyelia yang akan memantau pelaksanaan TKA. Kemudian untuk hasilnya Bapak Ibu di bagian bawah di sini Bapak Ibu bisa mencermati bahwa bagaimana dengan hasil UN, AN, dan TKA. Apa konsekuensinya ketika murid itu tidak mengikuti TKA? Kalau untuk UN, Bapak Ibu saya kira sudah paham sekali bahwasanya UN itu wajib ya untuk semua siswa di tingkat akhir, baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA, sehingga apabila murid tidak mengikuti kegiatan UN, maka bisa dipastikan bahwa murid yang bersangkutan itu tidak akan lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Kemudian untuk AN, karena AN tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya ANBK berbasis komputer itu hanya sampel, sehingga tidak ada ketentuan murid untuk ikut, tidak ada kewajiban juga, dan hasilnya pun tidak akan menentukan kelulusan maupun nilai rapot bagi murid yang menjadi sampel. Kemudian untuk TKA ini juga hampir sama seperti AN, bahwasanya nanti hasil TKA itu bukan menjadi pertimbangan kelulusan dari murid, ya. Namun nanti kita akan bahas di slide berikutnya, TKA ini akan menjadi semacam senjata tambahan gitu ya. Senjata tambahan bagi murid seandainya mereka akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi. Nah, untuk yang TKA ini nanti murid itu akan diberikan SHTKA atau sertifikat hasil TKA dalam bentuk versi cetak. Nah, yang di mana sertifikat tersebut bisa diajukan ketika nanti siswa
akan menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Untuk yang jenjang SD, SMP, itu bisa menambah nilai ketika yang bersangkutan memasuki jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi. Demikian pula dengan jenjang SMA, nanti bisa digunakan sebagai validator nilai rapot ketika yang bersangkutan memasuki perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bersama bahwasanya, maaf, dalam TKA ini memang tidak semua mata pelajaran diujikan ya Bapak Ibu bisa mencermati di slide, ada mata pelajaran wajib dan pilihan itu untuk jenjang SMA maupun SMK. Sedangkan untuk jenjang yang pendidikan dasar, SD dan SMP itu hanya 2 mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk jenjang SMA, MA, SMK maupun MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, itu mata pelajaran wajibnya hampir sama seperti Dikdas, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan ada tambahan Bahasa Inggris. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan yang hanya dikhususkan untuk murid pada jenjang SMA, MA, SMK maupun MAK, di situ Bapak Ibu bisa memperhatikan ada 19 mata pelajaran yang bisa dipilih oleh murid pada saat mereka mendaftarkan diri menjadi peserta TKA. Mohon maaf Bapak Ibu, memang tidak semua mata pelajaran, ya. Tapi kalau dari pencermatan saya pribadi, dari mapel-mapel pilihan itu sepertinya mengarah kepada mapel peminatan, ya. Peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Termasuk yang ada satu tambahan khusus untuk yang SMK, ada produk proyek kreatif kewirausahaan. Itu hanya diperuntukkan bagi siswa dari jenjang SMA maupun SMK maupun MAK. Nah, ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Bapak Ibu yang mengajar di mata pelajaran ini ya, meskipun sampai hari ini barangkali di sekolah saya atau mungkin di sekolah Bapak Ibu kondisinya juga sama, sampai hari ini kami belum bisa menyimpulkan berapa persen siswa yang mengambil mapel minat IPA, berapa persen yang mengambil minat IPS maupun yang bahasa, karena data itu masih dalam ongoing ya, masih on progress begitu. Kita masih dalam tahapan mendata apakah siswa itu berkenan mengikuti TKA ketika dia berkenan mapel pilihan apa yang akan dia pilih. Nah itu untuk saat ini barangkali hampir di setiap sekolah baru sampai pada proses pendataan sehingga kalau yang terjadi di sekolah saya, Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut masih harap-harap cemas ya. Ini mata pelajaran saya laku atau tidak begitu ya. Seperti itu karena berkaitan dengan persiapan juga. Jangan-jangan saya sudah siap-siap mata pelajarannya tidak dipilih gitu. Tapi tidak ada salahnya ya Bu kita sedia payung sebelum hujan. Meskipun tidak ada yang memilih, tetap kita siapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, untuk khusus pelaksanaan TKA di jenjang SD dan SMP, ini sesuai dengan informasi yang saya peroleh ketika mengikuti webinar. Untuk TKA di jenjang SD dan SMP ini baru akan diselenggarakan tahun depan, sekitar bulan Maret, kalau tidak ya April, Maret hingga April tahun 2026. Jadi yang akan diselenggarakan tahun ini baru jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, MAK, MA, seperti itu. Nah, untuk yang pelaksanaan jenjang SD sendiri, untuk satu jenjang SD itu hanya dilakukan satu sesi, jadi hanya 1 hari ya Bapak Ibu, karena hanya 2 mata pelajaran, matematika dan bahasa Indonesia saja. Kalau di situ Bapak Ibu melihat ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, itu diperuntukkan bagi sekolah yang memiliki jumlah murid itu populasinya besar. Jadi karena ketentuannya di panduan pelaksanaan TKA itu, satu pengawas itu hanya boleh mengawasi 20 murid, gitu. Sehingga ketika ruangan itu daya tampungnya melebihi 20, maka pengawasnya harus lebih dari 2 atau populasi murid itu dipecah menjadi beberapa ruangan sehingga menyebabkan sekolah tersebut menyelenggarakan TKA itu akan terbagi menjadi beberapa sesi. Misal jumlah murid di sekolah Bapak Ibu 50. 50, kalau lab komputer yang Bapak Ibu miliki hanya 1, otomatis Bapak Ibu harus menyelenggarakan sebanyak 3 sesi.
atau menyesuaikan dengan jumlah komputer yang Bapak Ibu miliki. Misalnya satu ruangan itu hanya ada 20 unit komputer, ya berarti mau tidak mau harus 3 sesi gitu. Tapi kalau jumlah komputernya misalnya 30, berarti untuk jumlah siswa 50, sekolah Bapak Ibu bisa menyelenggarakan 2 sesi saja dengan mata pelajaran yang sama, kemudian dengan durasi waktu pengerjaan hanya 60 menit. Jadi matematika 60 menit, bahasa Indonesia 60 menit, yang Bapak Ibu saya kira sudah bisa mengira-ira ya, kira-kira kalau 60 menit itu berapa jumlah butir soal, karena sampai hari ini juga belum dirilis informasi resmi berapa jumlah butir soal yang akan dikerjakan oleh siswa, utamanya untuk jenjang SD dan SMP. Kemudian demikian pula dengan yang jenjang SMP, sesi 1, 2, dan 3 itu diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan untuk melakukan dalam satu sesi karena keterbatasan ruangan maupun keterbatasan jumlah komputer. Kemudian yang berikutnya untuk jenjang SMA. Oh, mohon maaf, ini masih yang SMP dan SD. Nah, untuk moda pelaksanaannya, untuk jenjang SD dan SMP itu full online. Full online itu komputer dari klien itu langsung terhubung ke server pusat ya. Atau bisa juga ketika sekolah itu tidak memiliki jaringan yang cukup kuat, maka bisa dengan mendaftarkan yang semi online dengan menggunakan token. Hanya saja kalau memang sekolah tersebut tidak memungkinkan sama sekali untuk melakukan TKA ini secara online maupun semi online, maka bisa diarahkan ke yang offline. Barangkali untuk beberapa wilayah Bapak Ibu di tempat mengajar yang untuk tidak ada sinyal sama sekali atau ada sinyal tapi tidak stabil ya. Stabil itu bisa disarankan semi online atau offline. Kemudian dari informasi hasil scoring untuk jenjang SD dan SMP, penskorannya, pedoman penskorannya adalah menggunakan skala 0 sampai 100 dengan 2 desimal. Jadi ada 2 angka di belakang koma, dengan nanti kategorinya ada istimewa, baik, memadai, dan Bapak Ibu untuk scoring di jenjang SMA, MA, MAK, itu sampai hari ini belum ada karena kita berbeda kementerian ya Bapak Ibu dengan perguruan tinggi negeri. Dengan perguruan tinggi mohon maaf karena mereka berada di bawah naungan Kemenristek Dikti ya, sementara kita ada di Kemdikbud, jadi tidak bisa semerta-merta hasil TKA ini langsung dikaitkan begitu, barangkali seperti itu. Namun untuk jenjang SD dan SMP di sini sudah disampaikan bahwasanya nanti hasil TKA itu akan diwujudkan dalam bentuk scoring skala 100 gitu, dan hasil dari TKA jenjang SD SMP ini bisa digunakan oleh murid yang bersangkutan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi. Jadi hampir sama seperti yang SMA, semuanya melalui jalur prestasi. Dan kemudian hasil dari TKA ini nanti akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat di Bapak Ibu, SHTKA. Ada juga yang berbentuk digital maupun bisa diakses secara digital maupun dicetak dalam bentuk printout. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pada jenjang SMA, SMK, MA, dan MAK sesuai dengan yang ada di Pusmendik ya, bahwasanya pelaksanaan TKA untuk jenjang SMA dan SMK akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 November 2025, kurang lebih 2 bulan ke depan di Bapak Ibu. 3 sampai 6 itu 2 gelombang. Jadi gelombang yang pertama itu tanggal 3 sampai 4, kemudian gelombang keduanya tanggal 5 sampai 6. Nah, 3 sampai 6 November itu diperuntukkan bagi sekolah SMA, MA, SMK maupun yang non formal dan informal. Kenapa ada 2 gelombang di situ? Itu untuk mengatasi atau menjadi alternatif bagi sekolah-sekolah dengan populasi murid yang sangat besar, yang di mana ada ketentuan bahwa satu hari itu maksimal hanya 3 sesi saja Bapak Ibu. Kalau satu hari 3 sesi itu siswanya mungkin 300-an nih, di atas 300. Kalau siswanya melebihi dari angka 300 itu kemungkinan harus dilanjutkan pada gelombang berikutnya. Jadi karena satu harinya 3 sesi, sementara sekolah itu bisa mengcover populasi itu dalam 4 sesi karena keterbatasan ruang maupun komputer, maka yang satu sesi itu dipindahkan ke gelombang yang berikutnya yaitu di tanggal 5 dan 6. Kemudian untuk
Tanggal 8 dan 9 November itu pelaksanaan TKA untuk eh, gelombang khusus ya, gelombang khusus untuk paket C, PKPPS atau sekolah yang non formal gitu nggih. Dan yang sederajat itu bisa dilaksanakan di tanggal 8 sampai 9 November. Untuk tanggal pelaksanaannya Bapak Ibu tidak usah pusing ya, karena ini saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah ada tim pelaksana TKA yang sudah mengatur atau men-setting kapan sekolah Bapak Ibu akan melaksanakan TKA. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak masuk ke dalam tim, tidak usah ikut pusing. Kita fokus saja pada persiapan bagaimana menyiapkan murid ya untuk menghadapi TKA. Jadi ini sekedar informasi saja. Kemudian nanti akan ada TKA susulan. Untuk yang gelombang 1 dan 2 susulannya akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 November. Kemudian yang untuk gelombang khusus susulannya pada tanggal berikutnya 22 sampai 23 November. Kemudian untuk pelaksanaan TKA pada jenjang SMA SMK seperti yang tertera di dalam slide di sini Bapak Ibu bahwa murid SMA, SMK, MA, MAK akan menjalani TKA ini selama 2 hari. Hari pertama itu untuk mata pelajaran yang wajib, kemudian hari keduanya adalah mata pelajaran yang pilihan. Jadi untuk hari pertamanya praktis 3 mata pelajaran sekaligus dengan durasi Bapak Ibu dari 7.30 sampai jam 10 itu kurang lebih 150 jadi 150 menit untuk 3 mata pelajaran sekaligus, bahasa Indonesia 45 menit, matematika 50 menit, dan bahasa Inggris 45 menit. Oke. Kemudian ada sesi latihan di awal selama 10 menit sebelum siswa masuk ke soal wajib. Kemudian di hari kedua ini ada 2 mata pelajaran pilihan yang harus dipilih oleh siswa dengan durasi per mata pelajarannya adalah 60 menit. Nah, di sini ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, itu sama seperti yang jenjang SD SMP tadi ya, yang sudah saya sampaikan bahwasanya sesi-sesi ini akan diberlakukan kepada sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang banyak, namun ketersediaan komputer maupun ruangannya terbatas. Sehingga harus dibuat beberapa sesi dengan jumlah maksimal sesi per harinya adalah 3. Nah, Bapak Ibu, untuk alur pendaftaran TKA yang sebenarnya ini juga bukan ranahnya guru mata pelajaran, tapi ada baiknya juga Bapak Ibu mengetahui bagaimana sih alur pendaftaran TKA, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian ada juga yang punya putra-putri yang masih sekolah di jenjang SD, SMP maupun SMA, gitu. Terutama yang SMA. Kalau yang ini yang SMA, karena yang paling dekat pelaksanaannya kan yang SMA, SMK, gitu. Bapak Ibu bisa mencermati timelinenya seperti ini, ya. Ada alur pendaftarannya itu seperti apa. Atau bisa juga Bapak Ibu yang berperan sebagai wali kelas bisa sharing apa yang sudah Bapak Ibu ketahui sehingga murid itu tidak ketinggalan info. Ya. Jadi nanti dari sekolah Bapak Ibu sekalian, proktor itu akan mendaftarkan murid itu ke lamannya TKA. Jadi ada laman TKA, kemudian beliau akan mengimpor data dari Dapodik, kemudian nanti siswa akan mendapat printout yang berisi surat pernyataan keikutsertaan TKA. Jadi siswa akan mendapat 1 lembar yang isinya adalah murid ini bersedia mengikuti atau tidak. Kemudian ketika dia bersedia mengikuti, mata pelajaran pilihan apa saja yang akan dia ambil untuk TKA tahun ini. Kemudian nanti setelah murid mengembalikan surat pernyataan, petugas tim TKA di sekolah Bapak Ibu masing-masing akan mendata, memasukkan data dari surat pernyataan tersebut ke laman TKA, kemudian dari laman TKA tersebut akan diterbitkan DNS, daftar nama sementara, jadi daftar sementara, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi jumlah peserta yang pastinya untuk mengikuti tes TKA ini, karena ada kemungkinan beberapa siswa tidak mengikuti, ada mungkin ya beberapa dari murid Bapak Ibu sekalian dengan alasan tertentu tidak bisa mengikuti. Nah, kemudian nanti kepala sekolah akan membuat surat pertanggungjawaban gitu, bahwasanya sekolah akan menyelenggarakan TKA dengan jumlah murid sekian, kemudian baru akan diterbitkan daftar nominasi tetap
Kemudian akan diikuti dengan pencetakan kartu login. Nah, Bapak Ibu sekalian, di surat pernyataan itu tanda tangannya akan ada dua nih. Yang sebelah kanan itu tanda tangan dari murid yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh orang tua. Mengapa peran orang tua di sini dilibatkan dalam pemilihan atau pengisian surat pernyataan keikutsertaan TKA? Karena ini berkaitan dengan kelanjutan studi murid yang bersangkutan, khususnya untuk yang SMA, SMK, MA, MAK, ini Bapak Ibu. Karena eh, bagaimanapun juga, murid itu kan masih dalam tanggungan orang tuanya, Ji. Jurusan apa yang nanti akan dipilih itu kan berbasis biaya, dan biaya itu pasti yang mengcover kan orang tuanya. Jadi alangkah baiknya ketika siswa menetapkan pilihan mata pelajaran yang akan dia tempuh di TKA, itu sudah konsultasi, sudah sepengetahuan orang tua, sehingga nanti ketika hasilnya keluar dan akan dipergunakan untuk melanjutkan perguruan tinggi, itu sudah sepengetahuan orang tua dan orang tua sudah prepare sejak awal gitu. Oh oke, ya anak saya mau ambil kedokteran misalnya, jadi saya harus bersiap-siap ini dengan biaya besar seperti itu, jadi Bapak Ibu. Nah kemudian kalau boleh saya ringkas kembali seperti ini, ya. Jadi diawali dengan impor data yang berasal dari Dapodik, kemudian cetak surat pernyataan, keikutsertaan TKA, kemudian sekolah akan mendaftarkan murid yang mengikuti TKA, karena barangkali akan ada beberapa siswa atau ada kemungkinan siswa yang berhalangan atau tidak bisa mengikuti TKA. Kemudian hal yang paling penting lagi adalah Bapak Ibu, murid itu juga harus mengirimkan foto digital, foto dalam bentuk digital untuk nanti dimasukkan ke laman TKA, sehingga ketika sertifikat itu diterbitkan itu sudah fotonya. Kemudian dari informasi yang saya peroleh, foto yang dimasukkan ke dalam laman TKA itu nanti juga akan digunakan untuk keperluan e-ijazah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya mulai lulusan tahun 2025 ini penerbitan ijazah itu dilakukan secara digital ya. Jadi tidak ada lagi petugas yang menuliskan ijazah secara manual. Pokoknya sudah diproses secara digital dan tinggal dicetak saja. Nah, nantinya foto ini akan digunakan juga untuk keperluan e-ijazah. Oleh karena itu, sekolah itu dihimbau untuk mengupload atau memasukkan foto di laman TKA itu adalah foto yang terbaru. Foto terbaru utamanya bagi anak-anak yang ada di kelas 12. Kemudian nanti dilanjutkan oleh verifikasi DNS, ternominasi sementara, kemudian ada SPJTM dari kepala sekolah, diikuti dengan pencetakan DRT, daftar nominasi tetap, dan kartu login peserta. Oh ya Bapak Ibu, izin menambahkan, untuk step yang pertama, impor data murid, ini pengalaman di sekolah saya, barangkali juga terjadi di sekolah Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika sudah dicetak, murid itu sudah menerima surat pernyataan keikutsertaan TKA, ternyata datanya itu salah Bapak Ibu. Jadi bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah mencetakkan, bisa menyampaikan ke murid, bisa melalui wali kelasnya atau diinformasikan langsung ke muridnya bahwasanya murid itu harus aware dengan biodatanya masing-masing. Apakah nama yang tercetak di surat pernyataan itu sudah betul atau belum, termasuk tanggal lahir itu sudah betul atau belum, karena yang terjadi di sekolah saya adalah ketika dicetak surat pernyataan itu ternyata namanya masih ada yang keliru, dan itu tidak hanya satu dua ya Bapak Ibu, dan itu bisa diperbaiki dari kita tinggal minta tolong saja dengan operator dapodiknya sudah beres seperti itu. Jadi nanti setelah namanya diperbaiki, kemudian menunggu sinkronisasi, kemudian nanti dicetakkan kembali surat pernyataan dengan biodata yang sudah betul, baru siswa diminta komisi. Karena data ini nanti menurut informasi juga akan dipakai untuk keperluan penerbitan e-ijazah. Jadi tidak boleh keliru ya Bapak Ibu. Barangkali siswa bisa diminta untuk mengumpulkan ijazah sebelumnya, di jenjang sebelumnya, karena nama di ijazah itu kan harus linear ya Bapak Ibu, dari SD, SMP, SMA, itu tidak boleh berubah, meskipun mungkin secara dukcapil namanya berubah. Karena orang Jawa itu mungkin namanya terlalu berat gitu, jadi harus diganti namanya. Tapi kalau secara dokumen itu tidak boleh. Itu dia, Bapak Ibu. Nah, di sini saya share di Bapak Ibu beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama selaku pendidik, baik itu sebagai guru mapel yang terlibat
langsung dalam pelaksanaan TKA maupun Bapak Ibu yang berperan sebagai wali kelas, barangkali informasi ini bisa di-share juga ke murid-murid asuhannya, Nji. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pastikan biodata peserta TKA itu sudah betul, bisa dilihat dari surat pernyataan yang sudah dicetakkan oleh pihak sekolah. Jadi siswa itu tidak hanya mencentang saja mata pelajaran pilihan, kemudian mencentang tanda keikutsertaan, tanda tangan orang tua, tanda tangan siswa, tapi siswa juga diminta untuk mencermati nama, tempat tanggal lahir apakah sudah sesuai dengan biodata yang dipergunakan sebagai acuan penerbitan ijazah pada jenjang sebelumnya. Kemudian poin yang kedua ini bisa menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas maupun sebagai guru BK, Nji. Karena biasanya murid itu kan mengadunya itu pertama ke wali kelas dulu nih. Kalau wali kelas tidak bisa menyelesaikan, biasanya kita akan oper ke guru BK gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mencoba membuka kembali, mencermati beberapa mata pelajaran pilihan yang itu tertuang dalam Keputusan Mendikbudrismen nomor 102 tahun 2025, yaitu tentang mata pelajaran pendukung yang akan digunakan dalam SNBP, Bapak Ibu. Jadi untuk jalur prestasi. Jadi nanti di slide berikutnya akan saya tayangkan contoh. Misalnya murid Bapak Ibu sekalian bercita-cita atau berkeinginan untuk mengambil jurusan kedokteran atau kesehatan masyarakat. Di situ nanti akan terdapat daftar mata pelajaran pendukung yang ketika itu nanti ditempuh atau nilai murid yang bersangkutan di mapel pendukung itu tinggi, barangkali akan menjadi pertimbangan yang kuat bagi perguruan tinggi untuk meloloskan murid-murid tersebut sesuai dengan pilihan. Jadi perlu apa ya? Kita perlu belajar bersama gitu, dengan murid-murid juga harus paham ketika dia ingin mengambil jurusan arsitektur, mengambil jurusan pertanian, ini mata pelajaran yang support ke jurusan tersebut itu apa saja. Itu bisa di-share ke murid-murid sekalian mengenai keputusan Mendikbudrismen nomor 102 tahun 2025, atau mungkin Bapak Ibu saja yang membaca, nanti tinggal disampaikan saja ke murid yang diasuh karena wali kelas ataupun nanti guru BK untuk persiapan ketika ada murid-murid yang melakukan konsultasi. Kemudian poin berikutnya yang perlu menjadi perhatian juga adalah untuk yang poin ketiga ini ditujukan khusus untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan TKA, terutama mata pelajaran pilihan. Kalau wajib itu sudah tidak bisa menghindar, ya. Hukumnya wajib main gitu. Tapi kalau untuk yang mata pelajaran pilihan, kita masih melihat situasi apakah siswa itu memilih mata pelajaran yang kita ampu, yang berada dalam daftar mata pelajaran pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membuka salinan Perkaban nomor 45 tahun 2025 tentang kerangka asesmen TKA. Di situ Bapak Ibu bisa melihat untuk setiap mata pelajaran pilihan itu disediakan kisi-kisi termasuk contoh soalnya. Jadi mungkin bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu sekalian yang mata pelajarannya masuk ke dalam daftar mapel pilihan TKA untuk di sharing maupun berbagi atau didiskusikan di level MGMP di Bapak Ibu untuk diambil tindakan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan TKA ketika mapel yang Bapak Ibu ampu itu menjadi pilihan murid-murid. Nah, ini Bapak Ibu slide untuk mata pelajaran pendukung. Contohnya, nanti untuk detailnya lengkapnya bisa dibuka di Permendikbudrismen yang nomor 102 tahun 2025. Di sini, karena kebetulan saya mengajar biologi ya Bapak Ibu, jadi saya fokusnya melihatnya di yang ilmu alam. Untuk kelompok prodi kimia, ilmu sains, kebumian, biologi, biofisika, fisika, kemudian nanti yang di bawah mohon maaf terpotong gitu. Mata pelajaran pendukungnya di situ ada kimia, ada fisika atau matematika lanjut, biologi, fisika. Kemudian itu untuk yang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Kalau untuk kurikulum 13 ada di 3 kolom terakhir. Barangkali di sekolah Bapak Ibu yang kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013, maka panduannya ada di 3 kolom terakhir untuk kelompok IPA, IPS maupun bahasa. Di situ sudah ada mapel-mapel pendukung yang
kalau saya kira wajib nih, wajib ditempuh oleh murid yang memang sudah memutuskan untuk mengikuti TKA, menggunakan nilai TKA ini untuk memasuk perguruan tinggi mengenai jalur prestasi, maka kita sebaiknya memberi support kepada mereka untuk mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti nilai TKA itu benar-benar akan terpakai untuk memperkuat sebagai validator nilai rapat yang sudah mereka peroleh untuk mapel-mapel tersebut selama 3 tahun menempuh pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Nah, kemudian barangkali banyak sekali Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, sebenarnya TKA ini fungsinya untuk apa? Terutama untuk yang jenjang sekolah menengah SMA, SMK, MA, MAK. Gitu. Kalau yang dari jenjang Dikdas tadi, SD SMP, sudah saya sampaikan bahwasanya nilai TKA yang diperoleh oleh murid ketika mengikuti TKA itu akan menjadi nilai tambah ketika murid yang bersangkutan memasuki jenjang SMP atau SMA jalur prestasi. Jadi kalau masuknya bukan melalui jalur prestasi, sepertinya hasil TKA ini belum bisa diakomodir nih Bapak Ibu. Jadi khusus bagi mereka yang menghendaki masuk dengan jalur prestasi, itu bisa menggunakan sertifikat hasil TKA sebagai salah satu poin pendukungnya. Nah, kemudian untuk yang jenjang SMA, SMA, MA, MAK bagaimana? Dari informasi yang saya terima, hasil TKA ini juga akan mendukung atau berfungsi kalau di ketentuan itu sebagai validator di Bapak Ibu. Validator itu maksudnya seperti apa? Siswa itu 3 tahun sudah menempuh misalnya mata pelajaran biologi selama 3 tahun. Saya kira Bapak Ibu sekalian sebagai guru instingnya sudah kuat bahwa kalau anak saya ini kayaknya layak masuk ke eligible, pasti kita akan mengawal ketat nilai dari murid yang bersangkutan. Saya kira itu menjadi rahasia umum di Bapak Ibu. Namun yang menjadi permasalahan ketika murid tersebut masuk perguruan tinggi jalur prestasi adalah nilai itu menjadi tidak terstandar di Bapak Ibu karena nilai yang diperoleh siswa itu sifatnya lokal, yang itu diberikan oleh sekolah masing-masing sehingga ketika dibawa ke perguruan tinggi itu biasanya endingnya nilai itu di atas kepala 9 nih Bapak Ibu. Sementara nanti ketika divalidasi nilai rapotnya dengan nilai hasil UTBK yang sebelumnya gitu dibandingkan dengan yang lain itu ternyata masih ada kesenjangan. Begitu informasi yang saya terima. Jadi TKA ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menstandarkan kompetensi murid sehingga nanti kalau akan digunakan di jenjang berikutnya itu sudah tervalidasi, sudah standar. Jadi nilai TKA ini tidak menggantikan nilai rapot untuk jalur prestasi, ya Bapak Ibu. TKA itu fungsinya sebagai validator saja bahwasannya nilai rapot murid ini cenderung linear dengan nilai TKA-nya begitu. Jadi kalau istilah gampangannya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan nilai biologi 90, rata dari semester 1 sampai semester 5 90, kemudian TKA-nya dia mendapatkan skor taruhlah misalnya 95, nah itu kita bisa menyimpulkan bahwa oh ya benar memang murid ini punya kompetensi yang tinggi, kompetensi yang bagus di bidang biologi. Tapi seandainya misalnya nilai rapotnya yang Bapak Ibu berikan 92, kemudian hasil TKA-nya ternyata hanya 78 atau 80, nah itu yang menjadi kesenjangan. Nah harapan kita adalah ketika nanti siswa itu atau murid itu menempuh TKA itu akan linear dengan nilai rapot yang kita berikan sehingga tidak menimbulkan prasangka gitu, tidak dusta di antara kita ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian saya juga pernah menanyakan seberapa persen sih kontribusi nilai TKA ini untuk murid yang memanfaatkan hasil TKA masuk melalui jalur prestasi. Waktu itu sudah dijawab bahwasannya untuk berapa persennya itu sebenarnya itu ranahnya perguruan tinggi, jadi bukan ranah kita. Gitu. Karena perguruan tinggi itu kan manajemennya di bawah Menristek Dikti ya. Jadi kalau bahasa kita ya terserah mereka begitu. Berapa persen yang akan dipakai. Jadi sampai hari ini untuk persentase maupun penskoran besarnya skor yang nanti akan menyumbangkan atau yang akan divalidasi dengan nilai rapot itu di slide ini sudah tertayang ya bahwasanya akan menunggu informasi dari MRPTNI. MRPTNI itu adalah
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, kalau nggak salah seperti itu. Jadi karena mereka juga belum mempublikasikan ya untuk alur pendaftaran SNBP yang terkait dengan hasil TKA ini akan seperti apa, TKA ini akan berkontribusi seperti apa, itu kita masih menunggu informasi dari MRPTNI. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian strategi bagaimana mempersiapkan TKA ini menurut saya kok perlu kita pahami bersama, terutama bagi Bapak Ibu yang mengampu mapel pilihan. Ya. Kalau yang wajib memang harus wajib ya, wajib menyusun strategi. Gitu. Tapi yang mapel pilihan kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita menunggu hasil dari surat pernyataan gitu ya, apakah siswa itu akan mengambil mata pelajaran pilihan tersebut atau tidak. Kemudian strategi ini juga bisa dipelajari oleh Bapak Ibu wali kelas untuk membantu memudahkan murid asuhannya, kemudian Bapak Ibu guru BK juga demikian. Karena kalau seperti di sekolah kami, BK itu menjadi tombak paling gitu, tombak paling tinggi gitu untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan pendaftaran ke perguruan tinggi. Yang pertama Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan, silakan diminta muridnya untuk mengecek nilai rapotnya. Karena rapot itu kalau bulan-bulan seperti ini sepertinya belum dikembalikan ya, karena kita baru saja terima rapot sekitar bulan Juni kemarin. September ini sepertinya masih ada di tangan murid-murid sekalian. Silahkan. Yang pertama dilakukan adalah silakan Bapak Ibu menginventaris murid Bapak Ibu sekalian itu pengennya kuliah itu di jurusan apa. Nah, ini peran BK penting sekali untuk memberikan gambaran track record dari kakak tingkatnya yang sudah diterima lebih dahulu di perguruan tinggi, bagaimana rekam jejak mereka, jurusan-jurusan apa saja yang biasa dipilih dan biasa sekolah tersebut lolos seperti itu. Kemudian baru nanti murid diminta untuk mengecek nilai rapotnya. Nah, kepentingannya apa ketika murid itu harus mengecek nilai rapotnya? Karena ya supaya sesuai dengan pilihan mapelnya saja Bapak Ibu, mapel pendukungnya. Apakah ketika saya pengen itu kedokteran ya, mapel pendukungnya ada biologi, kimia, tapi ternyata kimia saya kok tidak terlalu bagus itu. Biologinya juga pas-pasan. Nah, ini peran Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pengertian. Jangan sampai ketika murid itu sudah memutuskan untuk mengikuti TKA, tapi hasil TKA itu sendiri justru tidak memberikan manfaat apapun, tidak memberikan kontribusi apapun ke rata nilai rapot mereka ketika mengambil jurusan tertentu. Jadi ya kita harus mengukur kemampuan diri begitu nggih. Nilai rapot yang sudah mereka peroleh itu dari semester 1 sampai semester 5-nya baru mau terlampaui ya Bapak Ibu. Jadi semester 1 sampai 4 itu kan bisa dilihat, bisa dibuat ratanya. Kira-kira kalau saya mau mengambil jurusan tertentu dengan syarat mapel pilihan tersebut, bisa tidak dibantu dengan nilai TKA? Kalau sekiranya saya bisa mengejar dengan TKA atau TKA-nya nanti lebih bagus daripada nilai rapotnya bagaimana? Nah, itu nanti keputusan akhirnya terserah pada perguruan tingginya nih Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjawab. Itu murni otoritas dari perguruan tinggi bagaimana mereka akan mempertimbangkan ketika ada kesenjangan antara rata nilai rapot dengan hasil TKA-nya. Kemudian untuk poin keduanya, tadi sudah saya sampaikan, cocokkan dengan prodi. Bapak Ibu bisa merujuk pada Kemendikdasmen tadi yang nomor 102 terkait daftar mapel pendukung prodi. Ya. Kemudian poin yang ketiga adalah murid diminta untuk mempertimbangkan mata pelajaran yang paling dikuasai, gitu. Sehingga nanti hasil TKA-nya itu bisa linear dengan rata nilai rapotnya, gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebisa mungkin tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara rata nilai rapot dari semester 1 sampai 5 dengan hasil TKA-nya. Kemudian poin yang berikutnya adalah pilih mapel yang paling kuat dikuasai. Jadi tidak hanya sekedar passion saja, tidak ada sekedar minat, ya. Tapi minat itu kan dibuktikan secara fisik melalui nilai-nilai rapotnya yang sudah ditempuh selama 4 semester kemarin, mau 5 ini. Gitu. Jadi anak itu diminta untuk realistis gitu deh. Jangan sampai mereka punya angan-angan yang terlalu tinggi, mungkin karena passing grade-nya terlalu tinggi, tapi rata nilai rapotnya tidak bisa mengikuti. Nah, itu Bapak Ibu guru
yang mengampu mapel pilihan maupun Bapak Ibu guru BK itu bisa mengambil peran untuk memberikan masukan kepada murid yang bersangkutan. Sehingga ketika murid tersebut memutuskan untuk mengambil TKA itu tidak menjadi sia-sia gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar hasil TKA itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai validator yang bisa mensupport nilai rapor. Namun yang perlu ditekankan kepada siswa bahwasanya nilai hasil TKA itu tidak bisa menambah atau menggantikan gitu Bapak Ibu. Jadi hanya sebagai validator saja untuk bahan pertimbangan barangkali ya kalau bahasa mudahnya bahwa oh iya, oh anak ini memang benar-benar kompeten di mata pelajaran tertentu karena nilai rapotnya itu tidak ada kesenjangan dengan hasil TKA-nya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bentuk soal, nah kalau ini mungkin lebih ke guru mata pelajaran ya yang masuk ke kategori mapel wajib maupun yang mapel pilihan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya di slide awal tadi juga sudah saya sampaikan ada tipe soal pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks atau MCMA. MCMA itu singkatan dari multiple choice, multiple answer. Jadi pilihannya banyak tapi jawabannya juga banyak, lebih dari satu jawaban benar. Nanti akan saya tayangkan contoh soalnya nih yang pilihan ganda kompleks CMA itu yang seperti apa. Kemudian ada lagi pilihan ganda kompleks yang berkategori. Yang berkategori seperti ini biasanya menggunakan stimulus bacaan, kemudian pertanyaan itu termuat dalam tabel, kemudian siswa diminta untuk menentukan pernyataan mana yang benar atau yang salah, dan akan ada kemungkinan pernyataan benar itu tidak hanya satu, tapi dari satu. Nah, di sini sudah saya ambilkan contoh nih Bapak Ibu. Ini bukan soal saya hanya mengambil contoh saja dari lamanya Pusmendik bahwa untuk tipe soal pilihan ganda biasa saya kira tidak perlu saya contohkan di Bapak Ibu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kalau menyusun soal evaluasi biasanya kita lebih cenderung yang pilihan ganda biasa nih, meskipun ketika membuat soal pilihan ganda itu effortnya luar biasa nih Bapak Ibu, membuatnya setengah mati tapi nanti anak-anak mengerjakannya setengah hati gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian, kata Pak Menteri Agama kan seperti itu. Ya. Jadi untuk pilihan ganda kompleks atau MCMA ini di sini ada stimulusnya di Bapak Ibu. Kalau di biologi misalnya kondisi COVID ya, walaupun sudah berlalu, kemudian ada beberapa pernyataan, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti murid diminta untuk memilih mana pernyataan yang relate atau berhubungan dengan teks sebelumnya. Jadi tidak hanya satu stimulus satu soal, tapi satu teks itu bisa beberapa pernyataan yang terhubung ke teks yang disajikan. Jadi otomatis mau nggak mau siswa itu harus literate ya, harus mau membaca, memahami apa yang dimaksud dari setiap pernyataan tersebut. Barangkali Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan soal-soal seperti ini sambil untuk melatih literasi siswa juga. Tapi memang yang agak repot itu mencari stimulusnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan hasil penelitian dari jurnal untuk bahan sebagai stimulusnya. Karena kalau untuk membuat sendiri itu luar biasa dahsyat nih. Yang seperti saya sampaikan tadi, nanti jatuhnya kita buat soal setengah mati, siswanya mengerjakannya setengah hati. Gitu. Kemudian untuk pilihan ganda yang berkategori, ya, di sini ada contoh sebenarnya hampir mirip ya, dengan yang pilihan ganda kompleks itu. Di sini juga ada kasus, semacam studi kasus begitu, bisa diambil dari berbagai sumber. Kemudian di bawah ada pernyataan, kemudian siswa diminta untuk menyatakan apakah pernyataan yang masuk dalam tabel tersebut benar atau salah terkait dengan teks atau bacaan yang sudah disajikan sebelumnya. Dan saya kira untuk pertanyaan seperti ini bisa berlaku untuk semua mata pelajaran ya Bapak Ibu, baik itu yang kelompok peminatan IPA, sains, sosial maupun yang bahasa, saya kira ini bisa dipergunakan untuk semua. Kemudian slide terakhir dari saya ya Bapak Ibu, tips untuk mengembangkan soal hot, meskipun saya bukan ahlinya untuk menyusun soal, tapi saya berusaha sharing semampu saya gitu. Bagaimana sih sebenarnya konsep soal hot itu? Soal hot itu memang panas gitu Bapak Ibu. High order thinking skill gitu. Jadi sebenarnya soal hot itu kan tidak selalu berkorelasi dengan soal yang susah gitu ya, susah untuk dikerjakan gitu. Hot itu kan sebenarnya yang membutuhkan siswa untuk berpikir. Sebenarnya kadang-kadang soal hot itu simple, tapi kita butuh sejenak
meluangkan waktu untuk memahami ini yang dimaksud apa sih sebenarnya. Dan pertanyaannya pun kadang-kadang simpel sekali gitu, tapi membutuhkan eh, pemikiran, membutuhkan nalar, membutuhkan logika untuk bisa menjawab. Nah, tipsnya adalah Bapak Ibu bisa mengkaitkan dari soal yang Bapak Ibu susun itu dengan fenomena, dengan lingkungan sekitar, kondisi kehidupan sehari-hari dari murid Bapak Ibu sekalian, sehingga siswa itu ketika membaca soal itu, ini kok relate ya dengan kehidupan saya, gitu. Sehingga apa? Ketika fenomena yang Bapak Ibu sajikan itu sangat relate dengan kehidupan keseharian murid, itu akan ada apa ya, daya tarik tersendiri. Oh, mbok iya tak bacanya dulu lah, gitu ya, seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk kita untuk menarik perhatian ya, untuk memberikan stimulus yang bisa menarik perhatian murid untuk mau membaca. Karena berdasarkan pengalaman begini, Bapak Ibu kalau bacaannya terlalu panjang, itu biasanya murid itu kan justru ke pilihan jawabannya ya, pilihan jawabannya apa dulu ini, yang ditanya apa dulu, baru baru dibaca gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi ketika kasus yang Bapak Ibu sajikan, stimulus yang diberikan itu berhubungan dengan kegiatan atau kondisi murid Bapak Ibu sekalian sehari-hari, barangkali akan menarik perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan data nyata, grafik, gambar, ya, yang itu harus dianalisis atau dicermati gitu. Kita sajikan gambar yang memang benar-benar harus diperhatikan betul-betul ya untuk bisa memahami apa sih yang Bapak Ibu guru mau ini untuk saya jawab ini dari gambar ini tuh apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar narasi atau paragraf kalimat saja, tapi bisa Bapak Ibu bisa menyajikan dalam bentuk yang lain, grafik, kemudian tabel, hasil percobaan, kalau dipilih kami semacam itu, kemudian gambar-gambar yang menarik, itu gambar-gambar yang relate dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang paling penting lagi adalah melibatkan proses berpikir kritis murid nih, karena ini senada dengan temanya TKA, bahwa melalui TKA ini pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid, sehingga ketika mengikuti TKA itu benar-benar murid itu tidak hanya sekedar membaca soal dan mengerjakan saja, tapi akan melatih kemampuan murid untuk menalar, menginterpretasi apa yang dia peroleh dari teks itu, kemudian diaplikasikan ke dalam soal. Gitu. Di sini ada murid diminta untuk menganalisis, membandingkan, evaluasi, merancang solusi, hipotesis. Barangkali Bapak Ibu yang di kelompok IPA ini masuk ke keterampilan metode ilmiah di Bapak Ibu. Nah, itu bisa dilakukan kembali karena eh, kalau di saya di biologi itu di kisi-kisi itu ada Bapak Ibu poin terakhir itu keterampilan proses yang intinya sama seperti tahapan di metode ilmiah, yaitu dimunculkan kembali di TKA yang intinya adalah mengajak siswa untuk mampu melakukan analisis, evaluasi, merancang penelitian gitu ya, termasuk merumuskan hipotesis dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya, sedikit materi yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Mbak Yose. Silakan Mbak Yose. Oke, Em, terima kasih ya Bu Nanik atas pemaparan dan sharing ilmunya. Nah, saya yakin nih banyak yang bisa mendapatkan insight dari informasi yang tadi sudah Bu Nanik sampaikan, khususnya terkait persiapan pendaftaran TKA buat peserta didik dalam memahami prosedur dan strategi efektif untuk sekolah. Nah, harapannya penjelasan yang tadi Ibu berikan bisa memberikan banyak wawasan baru bagi kami dalam menerapkan model pembelajaran ini buat di masing-masing sekolah gitu nantinya. Nah, Bapak Ibu, untuk memperdalam materi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Nani, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sebelum ada pertanyaan yang akan saya bacakan, di sini sudah ada satu penanya ya Bu Nanik dari kolom chat. Tapi sebelum itu mungkin dari Bapak dan Ibu guru mungkin ada yang mau diskusi secara langsung dengan Bu Nanik. Kalau misalnya ada, boleh raise hand. Nanti dari tim kami akan open mic gitu. Apakah ada Bapak Ibu? Oke, sepertinya belum ada ya Bu Nanik ya.
Oke, kalau gitu ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat dari, oh ada yang raise hand, berarti ini penanyanya langsung yang ada di kolom chat juga. Dari Bapak atau Ibu nih saya panggilnya. Oh, Pak, Bapak ya. Oke, silakan Pak Bapak Oris aja. Gusa. Oke, silakan Pak Oris Gusa. Boleh langsung bertanya, Pak, kepada Bu Nani. Dipersilakan, Pak. Izin bertanya, Bu. Untuk yang SMP itu, apakah cuma dua mata pelajaran yang itu? Apakah cuma dua mata pelajaran yang wajib itu cuma matematika sama bahasa Indonesia atau ada mata pelajaran pilihan lagi, Bu? Itu aja sih. Terima kasih, Bu. Lah, Ini langsung saya jawab, gimana Mbak Elsa? Iya, Oh, benar. Boleh silakan langsung dijawab. iya. Baik, terima kasih Bapak Oris Gusa. Bapak Oris Gusa, mohon maaf sepertinya bukan nama orang Jawa. Bapak dari mana Bapak? Bapak Oris Gusa? Oh, dari SMP SMP Fioretti Tiga Raksa Tangerang, Bu. ke Tangerang. Oh, iya. Mohon maaf Mbak Elsa, ini di sekolah saya sedang eh, lagu kebangsaan untuk menutup pembelajaran. Bisa jeda sebentar? Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, Bu Nani. Belum pulang, Bu. Belum balik. Oh iya. Mohon maaf ya Pak Oris Gusa, ada jeda sebentar. Jadi di sekolah kami itu ada aturannya ketika masuk itu Indonesia Raya, kalau pulang itu ada Padang Meri sama Mars ya. Jadi dua itu harus diperhatikan. Oh, oke, oke. Iya, Bapak, Bu Nani. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Oris Gusa ya dari Tangerang. Pertanyaannya, meskipun saya dari jenjang SMA, Nggih, tapi insya Allah saya pernah membaca aturannya Bapak, kalau untuk yang jenjang SMP, Nggih, Dikdas itu TKA belum diselenggarakan tahun ini, Nggih, baru tahun 2026 sekitar bulan Maret April. Jadi persiapan Bapak mungkin masih jauh ke depan, gitu. Masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan. Kemudian untuk mata pelajarannya itu dari ketentuan yang saya peroleh itu hanya dua mapel wajib itu saja Bapak yang di TKA-kan. Jadi tidak ada mapel pilihan seperti jenjang SMA, SMK, MA, MAK aja yang banyak sekali mata pelajaran yang bisa dipilih oleh murid karena mengacu kepada program studi yang akan mereka tempuh di jenjang perguruan tinggi. Nah, untuk aturannya, mohon maaf saya share screen ya Mbak Yosa. Barangkali Bapak berminat. Oke, saya share screen kembali.
Nah, ini jadi Bapak Oris Gusa. Untuk yang jenjang SMA SMK, untuk kisi-kisi nggih, kisi-kisi termasuk mata pelajaran wajib, mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan itu bisa dilihat di salinan perkaban nomor 45. Kalau yang jenjang SMP nomor 47, Bapak. Nanti Bapak bisa mencoba membuka yang untuk jenjang SMP, nomornya hanya selisih 2. Nomor 47 tahunnya sama 2025, atau Bapak bisa mengunjungi di lamannya Permen Pusmendik kemendikbud.go.id/TKA. Di situ informasinya sudah didetailkan, tapi mungkin kalau untuk SMP belum sedetail jenjang SMA aja Bapak, karena memang masih agak lumayan, masih tahun depan gitu. Tapi Bapak bisa membuka di laman pusmendik.kemdikbud.go.id/TKA. Di situ bahkan ada simulasi untuk TKA untuk jenjang SMA. Tapi kalau yang SMP mungkin belum ada Bapak. Begitu Bapak Aris Gusa, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya Bapak? Halo Pak Oris? Sudah merespon di kolom chat, Bu. Oh iya, Katanya baik, makasih. Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Oris Gusa atas pertanyaannya. Juga terima kasih Bu Nanik tadi sudah membantu menjawab. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Sulastri. Izin bertanya, apakah boleh seluruh murid di sekolah mengikuti TKA? Silakan Bu Nanik. Oh, iya. Terima kasih Bu Sri Sulastri. Mohon maaf, boleh bertanya Ibu dari jenjang pendidikan apa ya, Bu Sri Sulastri? SD, SMP, atau SMA? Ibu Sri Sulastri. Oh, SMA. Ya, sudah dapat. SMA. Ya, ya, terima kasih. Apakah boleh semua siswa aja? Jadi kalau konsepnya dari kementerian itu TKA itu tidak wajib ya Bapak Ibu, terutama Ibu Sulastri, seperti di slide yang sudah saya sampaikan tadi, sifatnya tidak wajib. Namun kita sebagai pendidik itu punya kewajiban malahan. Justru kita punya kewajiban untuk meyakinkan kepada murid bahwa mengikuti TKA itu untungnya banyak tapi tidak ada ruginya gitu. Untungnya adalah terutama untuk jenjang SMA, bagi murid yang nantinya bisa masuk ke jalur eligible ya, jalur prestasi, mereka akan bisa menggunakan hasil TKA itu sebagai validator untuk rata nilai rapotnya, semacam itu. Mohon maaf, suaranya agak bocor gitu. Kemudian eh, keuntungan berikutnya lagi untuk ketika siswa itu bisa mengikuti TKA adalah murid itu bisa mengukur kompetensinya, gitu. Pencapaian kompetensi seandainya murid itu sudah memantapkan hati untuk memilih, oke saya mau ambil jurusan peternakan misalnya. Karena mata pelajaran wajibnya adalah yang mendukung itu ada biologi, ada kimia, sehingga ketika murid itu mengambil TKA dengan mapel biologi dan kimia, itu bisa menjadi gambaran kepada murid bahwa, oh oke, nanti kalau di perguruan tinggi saya ketemu dengan mapel yang semacam ini, saya bisa menguasai seperti itu. Jadi meskipun TKA tidak wajib, tapi bagi kita guru sebagai pendidik itu wajib memberikan pengertian kepada murid bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari TKA dan tidak ada ruginya Bapak Ibu. Meskipun secara aturan karena TKA 2025 ini relatif baru ya, event yang relatif baru, ke depan itu kalau saya tidak masuk ke jalur prestasi itu mau dipakai untuk apa itu belum ada ketentuannya ya. Pokoknya kita meyakinkan saja bahwa TKA ini untuk mengukur kompetensi kalian, pencapaian yang sudah dilalui selama 3 tahun di sekolah menengah. Seperti itu jawaban dari saya, Bu Sri Sulastri. Ya. Oke, dari Bu Sri Sulastri, apakah sudah terjawab? Oke, sudah merespon di kolom chat. Baik, terima kasih Bu Sri Sulastri atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga Bu Nanik. Ada yang raise hand lagi, ini dari SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Hmm. Ya, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Ya baik, selamat sore Ibu. Selamat sore, Ibu. Kami dari SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar Ibu. Ya,
kebetulan Mohon di sekolah kami siapa? Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Cornelia Runyaru, Cornel. guru biologi, ya, Sama. guru biologi di SMA Negeri 8, Ibu. Silakan Bunda. Ya, Ibu. Eh, ya, kebetulan di sekolah saya itu jumlah peserta yang akan ikut TKI itu 204, sedangkan yang berminat untuk memilih mata pelajaran biologi itu 87. Oh, lumayan. Ya, 87. 187, salah. 187. Nah, kami sendiri dari pihak sekolah sudah sosialisasi buat anak-anak kami untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan cita-cita mereka. Tetapi kayaknya saya sendiri di guru biologi, saya berpikir apa anak-anak ini ingin semua masuk kedokteran atau masuk apa, sehingga peminat biologi itu terlalu banyak, 187. Sampai sekarang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa daftar seperti cita-cita mereka nanti di perguruan tinggi itu misalnya mereka kedokteran, berarti mata pelajaran pilihan yang harus mereka pilih itu apa-apa saja. Sampai sekarang mungkin itu belum ada di kami. Contoh, mereka pilih polisi pun, mereka akan masuk polisi pun, mereka juga memilih biologi. Maka saya sendiri guru biologi sangat bingung arah pemikiran anak-anak ini untuk memilih mata pelajaran pilihan untuk TKA. Nanti ini seperti apa? Mungkin saya minta penjelasan dari Ibu terkait mata pelajaran pilihan yang anak-anak akan pilih ini sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita mereka itu seperti apa, sehingga kami bisa mengarahkan mereka, mungkin bisa ubah mereka punya mata pelajaran pilihan. Karena polisi saja mereka pilih biologi. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bunda Cornelia di Kepulauan Tanimbar, ya Bunda. Kalau saya Iya, seperti betul. murid Bunda ini sangat cinta ya sama Bunda. Hampir 75% memilih biologi sebagai Biologi, itu mata pelajaran kalau pilihan. kita sebagai guru biologi suatu kebanggaan ya Bunda ya. Iya, benar sekali. Ya yang kita sampaikan di kelas itu mengena di hati anak itu, atau bisa jadi juga karena yang mudah gitu ya. Jadi Bunda Itu mungkin, ya. sesama guru biologi ya Bunda ya. Iya. Terkait yang Bunda tanyakan tadi, ketika dari 204 murid itu 187 murid itu kok memutuskan untuk mengambil biologi sebagai mata pelajaran pilihan di TKA, apakah mereka itu benar-benar menginginkan biologi itu sebagai mapel pendukung untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, atau hanya karena, bukan hanya, atau karena saking cintanya Bunda itu dengan cara mengajar Bunda. Mungkin saya bisa sedikit membantu Bunda. Mohon maaf, Mbak, saya izin share screen ya. Boleh, silakan Bu Nani. Balik. Tadi Bunda Cornelia menanyakan terkait mapel apa saja yang mendukung, begitu nggih? Di sini Bunda, Iya. poin Benar. 2. Ya. Jadi nanti Bunda bisa membuka keputusan Mendikbud nomor 102 tahun 2025. Kalau mungkin slide saya bisa dibagikan ke peserta ya Mbak Yose? Ya. Iya. Ya. Oke. Itu ya Bunda. Keputusan Mendikbud nomor 102 garis miring M garis miring 2025 itu nanti di dalam isinya adalah mata pelajaran apa saja yang menjadi mapel pendukung ketika siswa mengambil program studi tertentu di perguruan tinggi, utamanya bagi mereka yang masuk jalur prestasi ya Bunda. Tadi di slide ini juga sudah saya sampaikan contoh. Nah, seperti ini, mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah, mungkin Bunda bisa share permen ini ke murid untuk dicermati kembali gitu. Mohon maaf, Bunda di sekolah itu kurikulumnya Merdeka atau masih 13 Bunda? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Berarti nanti Kurikulum Merdeka, Bu. Ya.
kolom yang kiri, Bunda, karena tiga kanan itu kurikulum 13. Nanti bisa dicermati bersama Bunda dengan murid-murid untuk memastikan kembali apakah sudah mantap mengambil biologi sebagai mata pelajaran pendukung untuk melanjutkan program studi. Mohon maaf Bunda, sebagai tambahan informasi, untuk pendaftaran mata pelajaran pilihan itu masih bisa dirubah sampai tanggal 5 Oktober ya Bunda. Jadi pendaftarannya 24 Agustus sampai 5 Oktober. Sebelum 5 Oktober, seandainya murid itu menghendaki untuk berubah pikiran barangkali ya. Berubah pikiran karena akan jurusan di perguruan tinggi yang lain begitu, yang tidak berbau biologi atau tidak berbau kimia, itu masih mungkin dilakukan. Nanti tinggal melapor saja ke tim TKA di sekolah masing-masing, utamanya ke proktor. Nanti beliau akan melakukan perubahan dan itu bisa dilakukan sebelum tanggal 5 Oktober, Bunda. Jadi masih lumayan lumayan lama waktunya untuk timbangkan kembali. Kalau misalnya sudah benar-benar yakin mau mengambil biologi ya tidak apa-apa kan ya Bunda ya? Boleh. Seperti itu jawaban dari saya Bunda. Ya, makasih Bu. Bunda Cornelia. Oke, baik. Terima kasih Ibu tadi yang bertanya ya tadi dari SMA Negeri 4. Oh iya. Lembar. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bu Nanik tadi sudah membantu menjawab juga. Dari Ibu Sukinah ada sempat di kolom chat ya, mohon mic dibuka karena ada peserta yang mau bertanya tapi mic tidak bisa di-on-kan. Nah mungkin apakah Ibu Sukinah mau bertanya? Nanti sama tim kami di sini akan dibantu untuk unmute. Oh, Ibu Agriati mau nanya ya, Bu ya? Oh, oke. Di kamera sudah angkat tangan. Oke. Em, Dibantu untuk di-unmute sama tim kami ya. Ya. Silakan Ibu Bu Agriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute sepertinya. Luar biasa. Mbak Nani, kalau saya panggil Mbak Nani lagi polos banget. Suaranya sepertinya kurang jelas, Bu Agriati. Boleh agak Halo, di... halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, apresiasi untuk Mbak Nani. Kalau saya manggil Mbak Nani, aku polos banget. Mbak Nani, non sewu. Saya itu walaupun sudah pensiun, senang belajar ini tentang TKA. Ya, untuk tadi disinggung oleh Mbak Nani bentuk soal, saya itu agak penasaran dengan bentuk soal yang ketiga itu pilihan ganda kategori. Itu kan ada bentuk benar salah gitu. Itu pasti gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu membuat dengan yang setuju tidak setuju, logis tidak logis, akurat tidak akurat itu menurut saya sangat riskan itu Mbak Nani. Karena dari sudut pandang anak, misalnya puisi itu kan multi interpretable ya, banyak penafsiran. Nanti dari sudut pandang anak seperti ini, wah kalau saya ini nggak setuju, alasnya begini, kok rasanya agak agak sulit ya itu. Mungkin bisa diberi solusi oleh Mbak Nani, itu yang pertama. Yang kedua, terus bagaimana itu ya Mbak pembobotan skornya itu ya untuk kategori MCMA maupun kategori apa namanya apa pilihan ganda kategori karena 3 pernyataan di kategori itu yang harus direspon anak itu kan memang aturannya 3 nih. Saya kemarin coba di Erlangga kok enggak 4 ya Pak? Nah itu kan 3 aturan. Kalau 4 kan mungkin seperempat, seperempat, seperempat terus 1. Kalau 3 itu mungkin benar 1 1, benar 2 2, benar 3 3 gitu ya. Itu katanya belum 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 ada benar-benar pembobotan yang pasti. Itu bagaimana Mbak Nani? Terus yang ketiga boleh ya? atau terlalu ini nih Mbak Nani bahasa Indonesia itu saya agak kesulitan di Perkaban 45 itu kan ada
tabel kisi-kisi di subkompetensi itu hanya itukah yang termuat yang akan diaplikasikan di soal atau boleh lebih Mbak, misalnya ya Mbak, di bahasa Indonesia itu kan ada kosakata ya. Di kosakata itu kan yang ditaruh tabel itu hanya unsur serapan dan istilah asing. Padahal itu masih ada kosakata yang lain, misalnya makna, denotasi, konotasi, kata umum, kata khusus. Itu bagaimana Mbak? Apakah itu boleh dikembangkan lebih luas atau cukup yang ada di tabel? Matur suwun, nyun pangapunten. Sami-sami Bunda Agri, sehat selalu ya Bunda. Amin, amin, amin. Salam untuk Pak Arif. Insya Allah. Baik, Mbak Yose, saya mencoba menjawab ya, karena kan dari awal sharing ya Bunda Agri, dan informasi yang memang pernah saya dapatkan. Yang pertama untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks ya, yang tadi ada istilah MCMA yang multiple choice, multiple answer gitu. Di slide saya itu tadi saya contohkan terkait biologi. Barangkali untuk tipikal soal apakah harus yang benar salah atau setuju tidak setuju itu saya kira kok tergantung dari karakteristik mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu sekalian gitu. Barangkali untuk tipe soal yang tadi saya sayangkan itu cocok untuk mata pelajaran sains gitu seperti fisika, kimia, biologi, tapi untuk mapel bahasa sepertinya tidak cocok. Nah, itulah tadi saya sampaikan ketika Bapak Ibu sekalian tindak MGMP gitu, perlu ada komunikasi, perlu ada diskusi bagaimana kita akan membedah, membreakdown kisi-kisi yang terdapat di Perkaban 45 itu diturunkan menjadi bentuk-bentuk soal yang sesuai keinginan dari pemerintah gitu. Saya kira butuh komunikasi, ya, kesepakatan, dan saya kira mungkin kalau bahasa Indonesia komunikasinya juga sama bahasa Indonesia ya Bunda ya yang lebih ahli. Namun kalau saya boleh berbagi sharing informasi, ya. Mohon maaf Mbak Yasu, saya share screen lagi. Iya, silakan Ibu. Untuk informasi mata pelajaran yang lain ya Bapak Ibu, nah di sini saya mencoba menunjukkan ke Bapak Ibu laman yang Bapak Ibu bisa akses untuk memperoleh informasi yang menurut saya sedetail-detailnya, yang itu sumbernya langsung dari kementerian ya. Kalau saya yang menyampaikan nanti takutnya ada yang kelebihan atau ada yang kurang. Bapak Ibu baik itu jenjang SMP, SD, SMA, SMA, MAK terutama bisa mengakses laman di sini seperti yang tadi saya sampaikan, pusmendik.kemdikbud.co.id/TKA. Nanti Bapak Ibu di situ akan ada beberapa fitur, bahkan di sini ada unduan ya, unduan yang bisa Bapak Ibu sekalian cermati bersama dengan timnya di MGMP ataupun simulasi untuk mengerjakan soal-soal TKA yang itu mungkin bisa Bapak Ibu guru sekalian dicoba dulu, baru nanti dicobakan ke siswanya sekalian begitu ya. Kemudian yang tadi sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Gusa tadi ya, Pak Aris Gusa, di sini ada ketentuannya Bapak untuk yang jenjang SMP, monggo silahkan. Bahkan di sini disediakan definisinya ya, muatannya kompetensi seperti yang tadi ditanyakan Bu Agri. Misalnya kalau saya buka kerangka asesmen yang SMA gitu, sekaligus menjawab bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mersani, terutama yang bahasa Indonesia ada definisinya. TKA bahasa Indonesia itu difokuskan kemana, gitu ya. Kemudian muatannya apa saja yang diujikan itu bisa mengacu ke sini. Seandainya nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi dengan timnya di MGMP. Di sini seperti yang Bunda Agri sampaikan tadi, nggih. Seperti itu. Kemudian kompetensinya apa saja yang akan ditonjolkan dalam TKA tersebut. Kemudian matrik asesmen atau yang kita sebut dengan kisi-kisi ya. Seperti ini. Ya. Ini yang nanti bisa Bunda cermati seandainya masih penasaran ya sebenarnya apa hanya itu saja. Kalau saya sih membacanya, kami yang biologi ya kita mengikuti saja apa yang sudah ditentukan dari kementerian ya.
beliau yang di kementerian sudah memberikan kisi-kisi atau batasan-batasan materi apa saja yang nanti akan diujikan di TKA. Kalau boleh saya sharing, di biologi itu juga kalau boleh dibilang materi kelas 12 itu hanya satu bab saja. Satu bab saja dari 4 atau 5 bab itu yang diujikan. Kemudian kelas 11 hampir 100%, hampir 100% materi kelas 11, kemudian kelas 10 itu hanya 50%. Jadi ada materi-materi yang memang tidak diujikan, Bunda. Di barangkali hampir sama aja dengan bahasa Indonesia. Ada kok di Sinau ini kok ora diujikan gitu. Gitu. Kalau saya melihatnya kok persentase terbesarnya ada di kelas 11. Kalau di kami di biologi gitu. Kemudian di sini juga ada fitur contoh soal. Monggo silakan Bapak Ibu kalau menghendaki. Ini bahasa Indonesia, stimulusnya. Kemudian ini kategorinya pilihan ganda biasa nih. Kemudian apakah ada? Nah, ini ada pilihan ganda kategori Bunda dengan ketentuan hampir sama seperti yang biologi, benar-benar salah dan sebagainya seperti itu. Ini yang berkategori. Kemudian prinsipnya bersama aja. Ini juga bisa setuju atau tidak setuju dengan stimulus yang diberikan seperti ini. Kemudian ini masih dibilang ganda biasa. Kira-kira seperti itu, Nji. Bunda Agri saya menjawabnya. Sekaligus, Mbak Menai sekaligus menjawab yang perkaban 45 tadi. Apakah ada yang boleh ditambahkan gitu? Kalau mau ditambahkan, kalau menurut saya boleh-boleh saja sih Bunda ya untuk evaluasi. Toh nanti siswa juga masih menghadapi event pusat kan ya, ujian sekolah. Dan ujian sekolah itu kan justru kompetensinya lebih luas daripada ujian TKA gitu. Kalau yang TKA ini mungkin titik beratnya lebih ke kelas 11 kalau saya melihatnya. Sepertinya seperti itu. Barangkali mata pelajaran yang lain juga sama, saya tidak tahu nih. Monggo silahkan kalau mau sharing. Demikian Bunda Agri jawaban saya. Mbak Nani yang saya meluruskan. Tadi yang saya bukan menambahkan dari perkaban 45, tapi dari tabel kisi itu loh. Itu kan ada, misalnya di bahasa Indonesia itu kan ada kosakata, tapi yang ditaruh di di tabel itu kok kompetensinya sama ini hanya misalnya kata serapan sama istilah asing, padahal di atasnya itu disebutkan masih ada kata denotasi, konotasi, kemudian masih ada kata umum, kata khusus. Nah, berarti kan boleh ya itu dikembangkan lagi dari tabel yang ada itu istilahnya lebih detail lagi, lebih detail lagi gitu. Itu yang saya maksud ya. Dan itu kan menambahkan dari perkaban 45, nanti tidak saya salah. Jadi gitu aja. Hal baru. Terima kasih Bunda Agri atas pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Agri atas pertanyaannya. Juga terima kasih Bu Nanik tadi sudah membantu merespon pertanyaan dari Bu Agri. Baik, Bapak dan Ibu guru, mengingat karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.42 waktu Indonesia Barat, juga sehubungan dengan itu, sharing dengan Bu Nanik telah berakhir dan sesi tanya jawab ini juga akan kami akhiri. Nah, semoga nanti bisa ditanya dan bisa dijawab kembali oleh Bu Nanik ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin di kesempatan baik lainnya gitu, di kesempatan webinar berikutnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Nanik atas sharing ilmu, waktu dan juga diskusinya selama Q&A dan juga tadi pemaparan materi yang sangat berharga ya buat kita semua. Nah, sebelum Bu Nanik meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilakan kepada Bu Nanik untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi hari ini, Bu. Terima kasih Mbak Ilse atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sebagai tenaga pendidik ya, utamanya sebagai guru, meskipun gemanya dari kementerian itu TKA tidak wajib, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita wajib untuk meyakinkan pada murid bahwasanya TKA itu penting untuk murid untuk kelanjutan studinya ke jenjang berikutnya. Itu saja Mbak Ilse. Oke, terima kasih Bu Nani atas pemaparan dan juga closing statement-nya. Kita akan mengakhiri sesi webinar ini, tapi sebelum itu, sebelum Bu Nanik juga meninggalkan ruangan Zoom,
boleh kita berfoto bersama dulu ya, Bu Nanik ya, bersama dengan peserta, Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di sini. Boleh silakan kepada Bapak dan Ibu guru dipersilakan buat open cam dan kita akan berfoto bersama. Oke. Oke, sepertinya sudah open cam, sudah cukup banyak ya. Oke, kalau gitu 2 kali foto ya Bapak Ibu ya. Babanya dari saya. Boleh siapkan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Nanik atas paparan materi diskusi yang sangat berharga. Boleh dipersilakan jika ingin meninggalkan ruangan Zoom. Tidak apa-apa ya Bu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga diberikan kesehatan. Sampai jumpa di acara baik lain yang akan datang. Terima kasih Ibu Nanik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Ibu. Sehat selalu, tetap semangat. Amin. Ya, sehat selalu juga Bu Nanik. Izin ya Mbak Yose ya. Siap, Ibu Nani. Oke, baik Bapak dan Ibu guru dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir, presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom atau Bapak dan Ibu guru dapat scan QR code yang tertera di layar monitor. Maksimal pengisian form presensi dan evaluasi kami tunggu sampai besok di hari Jumat 12 September 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pengiriman e-sertifikat akan kami proses selama lebih kurang 14 hari kerja. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, silahkan follow akun Instagram kami di @gramedia_mitra_edu dan @siplah Gramedia, juga @komunitas guru belajar, lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, serta silakan bergabung ke WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Yose, selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan baik lainnya dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bapak dan Ibu.